Kembali lagi bersama saya Agung Surya Gumula dalam acara Beyond Education Podcast yang menemani Anda setiap 2 hari sekali. Kita upload konten yang terbaru, upload informasi, sharing-sharing yang terbaru tentang coaching, motivasi, parenting. Ada juga tentang dunia pendidikan juga, dan ada juga tentang dunia viewers semuanya. Maksudnya dunia viewers di sini adalah ada yang mengajukan pertanyaan gitu. Seperti itu. Jadi kita akan bahas pertanyaan tersebut. Jadi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silakan langsung, link deskripsi di bawah sudah disediakan semuanya untuk WA, Telegram, dan juga melihat artikel. Ada juga untuk bertanya juga berupa link Gmail. Jadi langsung saja diakses semua linknya, gratis dan bebas. Kalau misalnya mau ikutan link WA grup Beyond Education, silakan langsung saja diklik saja. Nanti teman-teman semuanya atau viewer Beyond Education semuanya akan masuk ke WA grup Beyond Education. Di situ ada updatean sehari-hari atau setiap harinya tentang konten-konten terbaru Beyond Education. Jadi kalau misalnya nggak mau ketinggalan, selain membunyikan lonceng di YouTube-nya, boleh masuk juga ke grupnya seperti itu. Dan kita juga tersedia di Spotify, silakan langsung saja diakses dengan kata kunci Beyond Education Podcast. Dan di Apple Podcast juga atau Apple Music juga dengan kata kunci Beyond Education Podcast, langsung saja ya diakses melalui masing-masing gadget, dan hanya suaranya saja kita sudah sediakan di sana. Baik, pada hari ini kita akan membicarakan tentang motivasi. Tapi motivasi ini agak berbeda nih. Jadi karena ada istilah pepatah tentang jebakan Batman. Mau tahu kan, penasaran kan apa itu jebakan Batman? Oke, kita panggil Batman-nya nih. Pembicaranya Pak Doni. Halo teman-teman. Aduh. Jadi gimana nih Pak? Apa maksudnya? Gimana nih Pak Batman? Ini Bapak Batman ya nih. Kita lihat jebakannya seperti apa ya. Iya. Maksudnya apa Pak jebakan Batman di sini Pak? Jebakan Batman. Nah, ini jebakan Batman ini sering kita dengar nih Bung, di luar sana gitu ya. Iya. Suatu istilah yang sebenarnya istilah yang bisa dibilang tuh sedikit mengejek gitu. Misalnya gini, misalnya kita lagi jalan nih di suatu tempat gitu ya. Karena kita kurang waspada, kita nginjek tai anjing gitu. Jadi sesuatu yang nggak kelihatan gitu Pak. Iya. Ya mungkin kita jalan sambil main HP gitu kan, kita nggak waspada gitu, apa yang ada di depan kita. Kita malah keinjek tai anjing. Nah setelah itu udah deh, teman-teman kita ngetawain kita gitu kan. Nah, di sini yang saya ingin angkat gitu ya, dari tema motivasi kali ini yang kita angkat adalah jebakan Batman. Kadang di dalam kehidupan kita gitu Bung ya, kita tuh nggak sadar gitu. Kadang kita memasuki jebakan Batman ini. Karena apa? Karena kurang waspadanya kita menjalani kehidupan ini. Kadang kehidupan yang membuat kita nyaman gitu ya, baik-baik saja semuanya. Kita melihat itu adalah hal yang wajar. Ngapain saya harus keluar dari zona yang memang saya sudah merasa nyaman gitu. Tetapi kita diberikan kehidupan oleh Tuhan, kan seharusnya memiliki makna gitu, yaitu menjadi manusia yang bermanfaat bagi sebanyak-banyaknya manusia. Nah, tetapi kalau kita merasa bahwa kehidupan kita saat ini nyaman, kita baik-baik saja, cukup semuanya, akhirnya kita nggak mau meningkatkan diri. Jadi tidak berada di zona pertumbuhan gitu ya Pak? Benar. Di zona nyaman aja. Benar. Gitu, ya? Karena zona pertumbuhan itu pastinya banyak masalah. Kita selalunya maunya menghindari masalah. Iya, biar aman kan biasanya. Biar aman. Ya biasanya sih ya, kalau orang biasa itu ya, orang pada umumnya ya ngapain sih nyari masalah gitu. Udah gini aja aman. Iya. Kan udah enak seperti ini keadaannya. Ngapain kita harus susah payah gitu kan? Iya, apalagi sih yang mau kita kejar dalam kehidupan ini? Udah nikmatin aja kehidupan kita. Kan kehidupan kita ini hanya sebentar. Nah itu pola pikir kalau yang menurut saya, pola pikir yang ngaco Bung. Kenapa? Dengan umur kita yang hanya terbatas, tetapi kalau kita tidak maksimalkan manfaat kita buat sebanyak-banyaknya manusia,
akhirnya sudah, amalan kita juga otomatis sedikit gitu. Padahal kan di dalam agama juga kita disuruh berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita diharapkan bisa menjadi pemenangnya gitu. Tetapi bagaimana kita ingin menjadi pemenang? Kalau kita merasa keadaan kita saat ini tuh baik-baik saja gitu. Apakah itu karena kita kurang keberanian Pak untuk menghadapi masalah atau keluar dari zona nyaman itu? Benar. Karena gini, ingat deh di zaman kita sekolah dulu ya. Iya betul. Kalau kita misalnya nilai kita tuh buruk gitu. Apa sih yang biasanya guru katakan? Ya nilainya buruk ya biasanya. Kenapa sih kamu nilainya jelek gitu? Bukannya ini ya, penyemangat biasanya. Iya biasanya gitu. Kenapa malah dimarahin ya maksudnya? Iya, malah dimarahin, dibilang males, nggak belajar. Gitu. Benar. Akhirnya ketika kita bukan mendapatkan motivasi, kita malah memiliki cara pandang diri yang buruk gitu. Bahwa saya udah dicap anak yang bodoh misalnya, anak yang males. Ya sudah, hal itu yang kita rekam gitu sampai kita dewasa. Jebakan banget ya. Nah itu, kita nggak sadar gitu bahwa kita bisa seperti ini tuh pasti ada penyebabnya gitu. Kalau kita mau tarik ke belakang, nah di sini kalau kita ini ya, kalau kita merasa kehidupan kita saat ini tuh biasa-biasa saja gitu Bung ya. Mungkin kita masih menyimpan memori-memori lama Bung, yang membekas di diri kita, terutama memori-memori yang buruk gitu. Akhirnya kita melihat diri kita ini ya sudah, memang diri saya seperti ini adanya. Iya, nggak mau berbuat apapun untuk berubah gitu ya. Benar. Nah makanya kita harus mau gitu, selalu introspeksi diri gitu. Kita jangan cepat merasa puas gitu dengan keadaan kehidupan kita saat ini. Bukan kita melihatnya secara hanya materi ya. Misalnya kita lihat tetangga sebelah rumah gitu, waduh setiap hari mobilnya gonta-ganti gitu. Kayaknya itu dealer Pak. Iya, tahunya kita sebelah kita showroom. Maksudnya gonta-ganti di sini ya banyak lah gitu. Ya mobilnya banyak gitu. Ya ini ada dong teman saya SMA, itu rumahnya ya, garasi mobilnya, itu mobilnya nggak kehitung, saking banyaknya gitu, sampai nggak muat, ditaruh di luar rumah, kayak hangar gitu. Iya, dan nggak ada mobilnya yang made in Jepang tuh ya. Semuanya tali. Iya. Yang waduh mobil-mobil kelas atas gitu. Kalau saya melihat hal itu, menjadikan diri saya ini ya iri dengan keadaan teman saya. Itu yang membuat akhirnya sih jadi minder. Iya betul. Waduh, sulit nih. Gue bisa menjadi sukses gitu. Karena gue lahir dari keadaan keluarga yang misalnya biasa-biasa saja. Udah, gue mau gini aja dah. Nah itu. Nah itu pola pikir yang kadang kita mendapatkan itu bisa jadi dari keluarga sendiri. Ya sudah nak, kamu ngapain sih? Punya kita.